Perkenalkan, saya Suci Wahyuni dari Unit 2 Semester 5 NIM 1804111 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis anak berkebutuhan khusus atau anak ABK. Tapi sebelum kita mengetahui jenis-jenis dari anak ABK, kita harus mengetahui dulu apa sih itu yang dimaksud dengan ABK atau anak berkebutuhan khusus. Jadi, anak ABK atau anak yang berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki karakteristik fisik, intelektual, emosionalnya di bawah atau di atas anak pada umumnya. Jadi, di dalam pendidikan, anak ABK ini memerlukan layanan pendidikan khusus karena mereka berbeda daripada anak pada umumnya. Nah, jadi setelah kita mengetahui apa itu anak ABK atau anak yang berkebutuhan khusus, ada 9 jenis macamnya. Yang pertama, anak tunanetra, yang kedua tunarungu, yang ketiga anak tunawicara, yang keempat anak tunagrahita, yang kelima anak tunalaras, yang keenam ada anak tunadaksa, ketujuh ada anak autis, yang ke-8 ada anak hiperaktif, dan yang 9 ada anak berbakat. Dan di sini saya akan menjelaskan anak tunanetra. Anak tunanetra adalah anak yang memiliki hambatan atau gangguan pada sistem penglihatannya, yaitu mata. Ada yang mengalami kebutaan total dan ada juga yang mengalami hanya sebahagian saja penglihatannya. Anak tunanetra ini membutuhkan alat bantu khusus untuk membantu mereka berjalan, yaitu tongkat khusus yang berwarna putih dan garis merah horizontal. Nah, dan di sini saya akan menjelaskan anak tunanetra. Anak tunanetra adalah di mana anak atau seorang individu mengalami gangguan atau hambatan dalam sistem penglihatannya, yaitu mata. Anak tunanetra ini memerlukan alat bantu khusus untuk membantu mereka dalam berjalan, yaitu tongkat khusus berwarna putih dan garis horizontal. Dalam anak tunanetra ini ada juga yang kebutaan total dan ada juga yang hanya sebahagian saja. Karena anak tunanetra ini tidak memiliki penglihatan untuk membantu mereka berjalan, maka mereka memfungsikan alat indera lainnya seperti penglihatan, pendengarannya, penciumannya, dan perabaannya atau alat indera lainnya. Dan tidak sedikit dari anak tunanetra ini memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Mereka juga ada yang menghafal Al-Quran, ada juga yang di bidang musik seperti bermain piano, gitar, ada juga di bidang olahraga, dan ada juga di bidang ilmu pendidikan. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan anak tunarungu. Anak tunarungu adalah anak yang mengalami hambatan atau gangguan pada organ pendengarannya, sehingga mengakibatkan mereka tidak bisa mendengar dan mengakibatkan mereka tidak bisa menerima informasi melalui bahasa, melalui pendengarannya. Dan anak tunarungu ini memerlukan alat bantu khusus dalam membantu mereka mendengar. Biasanya gangguan pada organ pendengaran ini disebab ada yang akibat telinga bagian luar, bagian dalam, bagian tengah. Akan tetapi anak tunarungu ini memiliki potensi untuk belajar berbahasa dan berbicara. Oleh karena itu, mereka memerlukan layanan pendidikan khusus untuk mengembangkan potensi berbicara dan berbahasa mereka. Dan dalam berkomunikasi, biasanya anak tunarungu ini belajar melalui bahasa isyarat, bahasa tubuh, bahasa verbal. Dan pada anak tunarungu ini memiliki tiga tingkatannya. Yang pertama rendah, yang kedua sedang, dan yang terakhir tinggi. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan apa itu anak tunalaras. Anak tunalaras bukanlah anak yang mengalami gangguan pada sistem atau organ tertentu.
Tetapi anak tunalaras ini mengalami hambatan dalam mengontrol emosi dan juga kontrol sosial mereka. Sehingga perilaku anak tunalaras ini seringkali menyimpang dengan norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku pada anak seusia mereka dan lingkungan sekitarnya. Sehingga mereka dapat memulihkan dirinya sendiri. Dan anak tunalaras ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal atau lingkungan sekitar. Oleh karena itu kita harus mencari lingkungan yang baik untuk anak kita nantinya. Dan anak tunalaras juga sering disebut sebagai anak tuna sosial karena perilaku dan tingkah laku mereka yang sangat menyimpang di dalam masyarakat, yang berwujud seperti sering mencuri, berkelahi, mengganggu orang, dan sebagainya. Dan karakteristik dari anak tunalaras ini sendiri yaitu nilainya di bawah rata-rata, tidak naik kelas, sering berurusan dengan BK, sering bolos, dan perilaku yang menyimpang. Dan mereka juga sering mudah terpengaruhi, kaku, selalu melamun, dan selalu agresif dalam bersosialisasi. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan apa itu tunadaksa. Tunadaksa adalah di mana seseorang atau anak mengalami gangguan pada sistem geraknya, yaitu tulang, sendi, dan otot, yang disebabkan oleh sistem neuromuskular yang bersifat bawaan, sakit, dan kecelakaan. Contohnya seperti kaki diamputasi, cacat, polio. Dan pada anak tunadaksa ini memiliki tiga tingkatannya. Yang pertama ringan, yaitu walaupun anak tersebut memiliki keterbatasan fisik dalam beraktivitas, tetapi mereka dapat meningkatkannya melalui terapi. Yang kedua sedang, yaitu mengalami gangguan pada alat sensorik dan koordinasi. Dan yang keempat itu tinggi, yaitu mereka mengalami keterbatasan fisik total dalam beraktivitas. Dan yang kelima, saya akan menjelaskan anak tunagrahita. Anak tunagrahita bukanlah anak yang mengalami gangguan pada sistem otot atau syarafnya, tetapi anak ini memiliki keterbatasan mentalnya, yaitu IQ-nya ini di bawah anak rata-rata seusianya. Biasanya IQ-nya ini di bawah 70, sehingga akan menyebabkan fungsi kecerdasan dan intelektualnya berkurang dan menganggur, yang menyebabkan permasalahan pada perkembangannya itu terganggu, seperti sulit dalam bidang akademik, sulit dalam mengumpulkan tugasnya, sulit dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial, sehingga anak tunagrahita ini memerlukan layanan pendidikan khusus. Dan anak tunagrahita ini ada dua jenis. Yang pertama anak tunagrahita biasa, dan yang kedua anak tunagrahita Down syndrome. Dan yang keenam, saya akan menjelaskan anak tunawicara. Anak tunawicara atau sering disebut dengan anak bisu adalah di mana seseorang yang mengalami kesulitan dalam berbicara yang disebabkan oleh gangguan pada organ-organ seperti tenggorokannya, mulut, paru-paru, lidah, pita suara, kerongkongan, dan lainnya. Dan faktor kedua terhadap anak tunawicara adalah karena adanya kerusakan pada sistem saraf dan juga struktur ototnya, serta keterbatasan dalam mengontrol gerak, yang juga dapat menghambat seseorang dalam berbicara. Sehingga anak tunawicara ini juga memerlukan layanan pendidikan khusus agar mereka lebih melatih dalam berbicara. Dan selanjutnya, yang ketujuh, saya akan menjelaskan apa itu anak berbakat. Anak berbakat adalah anak yang memiliki kemampuan atau potensi yang unggul di atas anak seusianya, di atas anak pada normalnya. Dan IQ anak berbakat ini lebih tinggi daripada anak biasanya. Dan mereka juga dapat memberikan prestasi
yang tinggi baik bagi dirinya maupun bagi sekolah yang mereka tempuh. Dan bakat sendiri yaitu dibawa sejak mereka lahir. Anak berbakat ini memiliki kemampuan, kecerdasan, kreativitas, tanggung jawabnya, tugas terhadap perkembangannya itu lebih tinggi dibandingkan anak pada usianya. Nah, kan seperti contoh ada anak baru usianya 19 tahun tapi mereka sudah menempuh S1, S2, bahkan ada di antara mereka ini yang memiliki gelar doktor. Dan ada juga misalnya dia baru umurnya 6 tahun tapi ada yang sudah kelas 2 karena mereka ini memiliki IQ itu lebih tinggi. Jadi mereka dipisahkan daripada anak pada umumnya karena mereka ini memiliki hak istimewa sendiri. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan yang ke-8 yaitu anak autisme. Anak autis adalah anak yang mengalami kelainan pada perkembangan sistem saraf pusat utama. Anak autis ini pada umumnya disebabkan oleh faktor hereditas. Dan anak autis ini kadang-kadang dapat dideteksi sejak mereka bayi, yaitu sejak umur mereka 6 bulan. Dan anak autis ini mengalami gangguan dalam berinteraksi sosial, itu dalam berkomunikasi, berperilaku. Pada anak autis ini kita dapat melakukan terapi sejak ini, yaitu fungsinya agar mereka ini lebih terbiasa dan akan meningkatkan kemampuan mereka baik dalam berkomunikasi, berinteraksi, dan juga mereka. Oleh karena itulah anak yang menderita autis ini memerlukan pelayanan khusus baik dalam pendidikan maupun. Oleh karena itu, penderita yang mengalami autisme ini, mereka ini memerlukan layanan pendidikan khusus dan mereka membutuhkan pembimbing dan orang tua di sini sangat berperan dalam membantu mereka meningkatkan mentalnya, emosi, cara menjaga emosinya. Jadi dukungan orang tua, orang sekitar sangat dibutuhkan dalam menghadapi anak autisme ini. Dan karakteristik dari anak autisme ini yang pertama itu orang ini gangguan dalam berkomunikasi, tidak bisa berbicara, sulit membaca, menulis, dan sulit memahami bahasa isyarat atau bahasa tubuh. Yang kedua itu gangguan dalam bersosialisasi. Karena anak autis ini sering sibuk dengan dunia sendiri, jadi setiap orang yang berbicara dengan mereka, orang ini sering kurang respon terhadap lawan bicaranya. Dan anak autisme ini sering sensitif terhadap perasaannya dan juga orang lain. Yang ketiga itu gangguan perilaku. Anak autis ini sering cepat marah, mudah menangis, ketawa tanpa sebab, dan mereka hanya menyukai makanan atau minuman tertentu. Sering mengayun tangan atau kepala, menyukai objek pada satu objek saja, suka menyendiri, sulit tidur, dan lainnya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan yang ke-9 yaitu anak hiperaktif. Anak hiperaktif ini adalah anak yang tidak bisa diam. Oleh karena itu mereka selalu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan anak hiperaktif ini tidak dapat duduk di satu tempat selama 5 sampai dengan 10 menit untuk melakukan sesuatu kegiatan ataupun tugas yang diberikan guru kepadanya. Dan anak hiperaktif ini tidak bisa mengontrol. Dan pada anak hiperaktif ini mereka memiliki daya konsentrasi yang sangat rendah, daya ingat yang sangat rendah, pikirannya mudah kacau, sering tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Dan mereka juga sering mengabaikan aturan dan tata cara di suatu sekolah atau kelas yang diatur oleh gurunya. Dan mereka juga mudah bingung karena di dalam pikiran mereka itu selalu bermain, bergerak. Mereka selalu ingin melakukan apapun yang mereka inginkan. Tapi hiperaktif ini juga mereka mudah bingung, sering tidak fokus karena di dalam pikiran mereka itu selalu bermain, bergerak. Mereka akan melakukan apapun yang mereka mau tanpa mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.
Dan anak hiperaktif ini juga sulit mengendalikan emosinya, dan mereka sulit dalam mengeja dan menirukan huruf. Misalnya gurunya mengajak mereka untuk belajar baca, mereka tidak fokus karena mereka dalam pikiran mereka itu. Adapun ciri daripada anak tunagrahita, yang pertama cara mereka duduk, bergerak, berjalan, mereka ini lebih lambat daripada anak seusianya. Yang kedua, mereka ini kesulitan dalam memahami dalam berbicara, karena ada anak yang berusia 5 tahun, 10 tahun tapi mereka ini tidak bisa berbicara. Jadi orang tuanya itu harus memiliki membimbing mereka. Yang ketiga, mereka ini mengalami kesulitan dalam aturan sosial. Misalnya orang tuanya bilang, nak jangan buat ini, tapi mereka tidak dengar, mereka terus berbuat sesuka hatinya. Dan ada juga memiliki kesulitan dalam bergerak dan berpikir. Mereka ini sulit, dan mereka ini juga sulit dalam menyelesaikan masalah. Mereka ini sulit dalam bersikap. Dan sebagai contoh, ada anak tunagrahita yang berusia 10 tahun, tapi mereka ini ada yang tidak bisa berbicara, menulis, membaca seperti anak pada umumnya. Karena pada anak umumnya kalau usia 10 tahun mereka sudah bisa berbicara. Dan anak tunagrahita ini juga lebih lambat dalam belajar dan dalam berketerampilan. Mereka ada yang tidak bisa memakai pakaian sendiri, tidak bisa makan sendiri, dan lain. Nah, meskipun anak tunagrahita ini memiliki kondisi dalam perkembangan belajar yang terlambat, bukan berarti anak tunagrahita ini tidak bisa belajar. Mereka tetap bisa belajar, tetapi dengan cara, kecepatan, dan cara yang berbeda daripada anak pada umumnya. Dan adapun karakteristik atau ciri dari anak hiperaktif, yang pertama, mereka tidak fokus pada satu hal, baik itu mainan ataupun pada benda lainnya. Yang kedua, dalam berbicara mereka memiliki tempo berbicara yang cepat dan tinggi, sehingga seringkali mereka ini menyala pembicaraan orang lain. Yang ketiga, mereka ini memiliki sifat yang lebih sensitif daripada anak umumnya. Jadi mereka ini sering menangis, merengek tanpa hal yang tidak jelas. Yang keempat, dalam hal ini bergaul dalam diri anak hiperaktif ini tidak memiliki sifat sabar dan mengalah, sehingga sering di antara mereka tidak mau berbagi baik itu mainan, makanan pada teman-temannya. Dan anak hiperaktif ini tidak pernah lelah, sehingga mereka hanya beristirahat dan tidur hanya sebentar saja. Oleh karena itu, baik bunda ataupun orang tua harus lebih memerhatikan anaknya. Kita harus dapat membedakan mana anak yang aktif dan anak hiperaktif. Karena kalau anak hiperaktif, kita harus membutuhkan, jadi peran orang tua ini lebih penting untuk membimbing mereka. Dan anak hiperaktif ini juga dapat diterapi dengan terapi khusus. Dan mereka juga memerlukan layanan khusus untuk mengatasi hiperaktif orang. Jadi demikianlah pengertian dari jenis-jenis anak berkebutuhan khusus atau anak ADK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.